Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya Bu Siti yang mana tuh? Kayaknya anak Bu Siti yang rumahnya depan gang deh. Kita bantuin yuk. Enggak, nanti aja. Kayaknya hukum kita ngurus jenazah tuh fardu kifayah deh. Mau gimana juga kita bantu aja yuk Bu Siti. Emang apa aja ngurusin jenazah? Pertama itu ada memandikan, terus kita bisa kafanin beliau, kita bisa mensolati, lalu kita langsung menguburkannya. Ayo kita bantu Bu Siti yuk. Yuk. Step pertama dalam mengurus jenazah adalah memandikan jenazah. Berikut adalah dalil dalam memandikan jenazah. Di sini kami menggunakan boneka sebagai alat objek kami, ditutup dengan kain untuk menutup aurat dari jenazah tersebut. Ketika jenazah tersebut adalah perempuan, maka harus dimandikan oleh perempuan. Sebaliknya, jika jenazah tersebut adalah laki-laki, maka harus dimandikan oleh laki. Berikut adalah alat dan kelengkapan dalam memandikan jenazah. Alatnya itu ada ember berisikan air bersih, dan juga ada gayung dan sabun, terus ada kapas sebagai penyumbat, dan juga ada cotton bud. Dan ada kapur baru. Mari kita masuk ke step atau urutan dari memandikan jenazah tersebut. Lalu yang pertama adalah membasuh seluruh badan sambil membaca niat. Nawaitul ghusla adaan lihadihil maitati lillahi ta'ala sebanyak 3 kali. Lalu kita membersihkan dari sebelah kanan, dari leher, kepala sampai ke kaki sambil dibersihkan seperti ini sebanyak 3 kali basuhan. Lalu sebelah kirinya juga sebanyak 3 kali. Nah seperti ini dari bagian leher, kepala. Oke, lalu untuk bagian belakangnya kita bisa memiringkan jenazah ini sambil disiram air juga sebanyak 3 kali dari punggung, leher belakang, kepala belakang serta kaki bagian belakang. Lalu kita miringkan juga sebelah sini dari belakang, terus punggung, bagian kaki dan kepala. Selanjutnya kita bisa membersihkan mata, hidung dan gigi menggunakan cotton bud seperti ini sambil disiram air. Seperti ini, lubang hidung, lubang telinga seperti bagian-bagian kecil. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan kotoran jenazah di bagian vaginanya dengan cara sedikit didudukkan lalu ditekan sambil disiram air sebanyak 3 kali. Oke, dan juga jangan lupa bagian kelamin bagian depan maupun bagian belakang. Lalu kita bisa sambil memberi sabun. Kita beri sabun, kita oles-oles bagian badannya. Ketika sudah merata dari kepala sampai kaki, kita siram lagi menggunakan air bersih sebanyak 3 kali dari kepala sampai kaki. Sambil diusap-usap agar sabunnya hilang. Oke. Setelah itu bisa kita wudukan jenazah. Dimulai dari membasuh tangan seperti wudhu untuk sholat, membasuh tangan. Lalu untuk bagian mulut dan hidung bisa kita menggunakan cotton bud, bagian gigi. Lalu bagian hidung bisa kita bersihkan dengan tangan. Lalu untuk muka kita usap sebanyak 3 kali sambil membaca niat. Lalu tangan sampai sikut bisa kita bersihkan sebelah sini, lalu juga kita bersihkan. Lalu kita bersihkan kepala menggunakan air sebanyak 3 kali. Lalu kuping kita bisa membersihkan menggunakan cotton bud atau menggunakan kapas. Oke, yang terakhir kita membersihkan kaki, sela-sela kaki sampai mata kaki. Setelah itu bisa kita siram menggunakan air dengan campuran kapur barus agar menghilangkan bau-bau yang bisa muncul dari jenazah. Setelah itu bisa kita keringkan jenazah menggunakan handuk. Keringkan. Lalu bisa kita angkat untuk step selanjutnya, yaitu mengkafani mayit. Step selanjutnya setelah memandikan jenazah adalah mengkafani jenazah. Dimulai dari menaruh 5 tali berwarna putih yang akan digunakan untuk mengikat tubuh mayit. Lalu kita akan menaruh kain putih atau kain kafan di atas tali tersebut.
untuk menutupi tubuh mayit nantinya. Dianjurkan pula untuk menyemprotkan parfum di atas kain kafan tersebut. Lalu kita bisa menaruh mayit tersebut di atas kain kafan. Selanjutnya, kita harus mengikat 2 ibu jari kaki dari mayit menggunakan tali. Tidak dianjurkan untuk melihat aurat dari mayit tersebut. Jadi tetap harus ditutup dengan kain. Lalu kita harus menutup lubang hidung, lubang telinga, serta menutupi mata menggunakan kapas ataupun tisu. Di sini kami menggunakan tisu untuk menutup mata dari mayit tersebut. Kita juga harus menaruh semacam kapas di antara kemaluan depan maupun belakang. Selanjutnya, kita menutupi tubuh mayit dimulai dari atas kepala, lalu kaki. Jika mayit tersebut dalam keadaan ihram, maka mukanya harus dalam keadaan dibuka. Tetapi jika mati dalam keadaan bukan ihram, maka wajah harus ditutup. Setelah kain kafan sudah menutupi tubuh mayit, maka kita harus menarik kain yang tadinya menutup tubuh mayit tersebut. Lalu kita bisa mulai untuk merapikan kain kafan tersebut. Kita juga bisa mulai mengikat tubuh mayit. Jangan terlalu kencang karena nanti ketika di liang kubur akan kami buka. أصلي على هذا الميت 4 تكبيرات فرض كفاية لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Bismillahi wa milati Rasulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.